Halo, selamat siang. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang muncul di channel dan juga grup, yaitu dari Kak Nata. Di sini Kak Nata bertanya tentang cara membaca chart bulan, terutama untuk saham energi. Nah, terkait pertanyaannya, oke, saya akan bacakan ya. Kak Rizka mau tanya cara baca untuk bulan energi dong, Kak. Itu berarti kita udah bisa mulai spek buy kan ya di harga open. Terus kalau yang swing statusnya itu buy di 113. Itu kita pasang antrian dulu. Karena sekarang kan last price-nya 178, udah tinggi, Kak. Nah, oke. Ini adalah chart bulan untuk saham energi. Nah, kalau ada tanda titik hitam seperti ini menandakan spek buy. Oke, sekarang saya coret-coret ya di papan ini di whiteboard supaya lebih enak belajarnya. Oke. Nah, ini adalah tanda-tanda untuk spek buy. Oke, kita belajar dulu tentang apa sih spek buy itu. Nah, namanya juga spek buy ya. Kita itu masih spekulatif buy. Biasanya kalau tanda spek buy ini itu muncul ketika masih koreksi atau trennya itu masih belum jelas. Makanya disebut dengan spek buy. Nah, alokasi dana yang masuk untuk spek buy itu relatif kecil ya karena masih spekulatif buy. Kalau teman-teman punya dana misalkan 20% dari alokasi modal, 20% modal untuk masuk ke energi ini kan. Nah, dari 20% ini teman-teman bisa pecah menjadi 3 atau 4 kali atau 4. Nah, misalkan mau masuk menjadi 3 kali, berarti spek buy ini masuk sepertiganya dulu. Nah, kapan waktu kita masuk untuk spek buy? Nah, spek buy itu kita bisa masuk ketika yang pertama bisa masuk ketika break dari resistennya. Atau kita bisa juga nunggu ketika ada di area pantulan. Nah, di sini untuk energi di sini kan ada gap up ya. Kemarin ini ada gap up. Kemudian juga ini juga ada resisten yang cukup dekat. Jadi menurut saya ini nanggung. Kalau misalkan mau masuk di harga pembukaan di open itu terlalu dekat. Nah, jadi sebaiknya nunggu ngebreak dulu dari area resistennya. Nah, area resistennya itu ini bisa menjadi acuan di 185. Nah, ini kan 181 di sini nih. Kemudian kita ambil aja asumsinya di sekitar sini resistennya. Nah, ini berarti di 185. Kita bisa masuk ketika candlenya ini sudah melewati dari resistennya. Nah, ini kita sebut spek buy. Tetapi kalau misalkan teman-teman tipikal orang yang nggak apa-apa deh, aku mau masuk di saham itu untuk jangka panjang gitu loh. Nah, yang itu bebas. Jadi ketika ada spek buy seperti ini sore hari pada saat kemarin tanggal 2 ya, ini kan tanggal 2 ya. Begitu tanggal 2 sore hari muncul itu teman-teman bisa nih langsung masuk di sore harinya. Cuma kalau tipikal yang trend following, swing yang trend following itu sebaiknya nunggu dulu apakah spek buy ini bisa break dari resistennya atau beli pada saat ada di sini di area pantulannya di sini gitu. Nah, ini juga sebelumnya ada sinyal spek buy belum jalan kan karena memang masih energi ini emang belum saatnya untuk bullish. Nah, kemudian Wulan dan Cetar dan juga yang lain-lain Cepot itu masing-masing memiliki logik yang berbeda ya. Jadi logiknya itu beda. Kalau untuk Wulan di sini menggunakan ini yang logik utamanya adalah menggunakan awan Ichimoku. Kemudian juga di dalamnya itu ada perhitungan tentang garis dari cross moving average juga di dalamnya. Nah, berbeda dengan logik dari Cetar. Makanya kalau misalkan masuk di Wulan,
belum tentu masuk di cetar. Begitu juga sebaliknya. Begitu masuk sinyal di cetar, belum tentu masuk juga di wulan. Karena logiknya itu berbeda. Oke, itu yang pertama yang harus teman-teman ketahui ya. Nah, kemudian ini tentang pembelian di 113. Ini kan, di sini 113 yang panah yang ini. Di sini buy price-nya adalah 113. Memang karena ini kan udah udah ngelewatin udah lama banget. Kita nggak mungkin nunggu sampai dia koreksi lagi ke 113. Maksudnya di sini adalah swing buy status ini, energi ini udah sempat masuk ke dalam sinyal swing buy atau sinyal beli untuk teman-teman yang melakukan teknik swing. Nah, beli untuk swing ini kita sebut swing buy atau swing status. Nah, di sini muncul ketika harga itu di 113. Nah, apakah teman-teman masuk di sore harinya? Boleh. Atau mau teman-teman masuk ketika nunggu ada koreksi? Boleh. Atau teman-teman juga masuk dekat-dekat 113 dan ada breakout dari resisten sebelumnya misalkan di sini. Itu juga boleh. Jadi masuknya itu di sini. Itu boleh. Jadi semua sinyal di sini ini hanya sebagai acuan ya, bahwa di sini secara trennya itu sudah bagus kayak gitu. Kalau untuk di wulan ya, wulan ini ingat logik utamanya adalah awan Ichimoku. Ketika harga candle ini sudah berada di awan hijau, itu akan muncul ke dalam status swing buy. Nah, berbeda lagi dengan sinyal yang small trend. Nah, small trend ini beda lagi. Nah, menurut saya kalau teman-teman mau pakai chart bulan ini, sebaiknya pergunakan aja level Fibonacci-nya. Level Fibonacci yang ini ya. Sorry. Saya hapus dulu. Ini adalah level-level Fibonacci. Nah, di sini teman-teman boleh pergunakan ketika ada pantulan di level 61,8% itu boleh. Nah, itu juga kembali lagi ke teknik ya. Apakah teman-teman suka dengan teknik Fibonacci atau kalau memang teman-teman masih belum paham tentang Fibonacci, boleh ini di skip aja. Tetapi Fibonacci ini bisa dipakai untuk acuan mencari support resisten. Nah, di sini kita bisa melihat support resisten dengan Fibonacci. Itu kalau misalkan mau masuk di energi, itu berarti support kuatnya itu ada di 166. Nah, kalau kita mau spek buy, istilahnya ya kita cari aja area-area yang memang sering dijadiin pantulan, yaitu di 166. Nah, kemudian yang cukup kuat itu adalah ini sinyal swing buy. Karena swing buy ini sekalinya muncul, dia nggak akan keluar-keluar lagi. Beda dengan ini spek buy ini, dia sering banget muncul. Small trend pun juga seperti itu, sering banget muncul. Nah, kedepannya kami akan mengupdate untuk chart wulan. Nah, ini karena wulan ini dari awal dibuat sampai sekarang belum ada updatean untuk trading plan-nya ya, tapi cuma ada beberapa updatean di tampilan chartnya aja. Jadi untuk trading plan-nya masih menggunakan trading plan yang lama, dan memang trading plan dari wulan ini agak sedikit kompleks karena ada swing buy, ada juga small trend, ada spek buy. Nah, mungkin teman-teman bingung di situ. Nah, kami akan menyederhanakan lagi untuk wulan. Nah, untuk sementara ini teman-teman yang baru yang mau swing, sebaiknya saran saya sih coba pelajari dari cetar dulu, karena cetar itu lebih simple dibanding dengan wulan. Nanti kalau teman-teman sudah paham dengan cetar, baru kalau mau menggunakan wulan itu boleh teman-teman combine atau saling konfirmasi aja chartnya. Oke. Nah, kalau dihitung memang kalau dari masuk 113 itu sudah 57%. Nah, ini ya 57% selama 21 hari itu adalah perhitungan dari sini. Dari ketika swing buy ini muncul sampai dengan hari kemarin tanggal 2. Nah, kalau per hari ini sudah beda lagi nih. Kita coba lihat di sini ya.
Untuk energi di Wulan. Nah, hari ini nih turun. Hari ini turun mencapai supportnya 166. Kalau memang teman-teman mau spek buy, boleh masuk di sekitaran support di sini 166 untuk energi. Dan periode holdnya 22 hari karena sudah menambah 1 hari kan. Kemudian gain loss-nya turun karena kemarin ditutup dengan level yang lebih tinggi dan sekarang ditutup dengan level yang lebih rendah. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya ya. Nah, kemudian untuk cetar, Kak nanya dong, harga kita buy dan harga sekarang kan udah beda ya. Tinggian harga yang sekarang itu chart cetar berarti rekomendasi untuk pasang antrian dulu kan. Karena ini cetar swing, jadi ada fluktuasi gitu kan Kak. Maaf kalau banyak nanya. Pengen banget paham ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi teman-teman kalau masih bingung silakan tanya. Sebisa mungkin saya akan menjawab dengan gamblang. Kalau misalkan lebih enak dengan video, saya sebisa mungkin saya akan menjelaskan dengan video. Karena kalau kita ngomong didengarkan langsung dengan visualnya itu kan tentu lebih gampang kan ditangkap daripada kita membaca lewat chat gitu ya. Oke, nah ini ya contoh-contohnya. Ini adalah sinyal untuk cetar. Nah, jadi cetar itu untuk teman-teman swing yang berwarna kuning ini ya. Ini adalah screening untuk saham-saham yang masuk ke dalam sinyal yang bisa dipakai untuk swing. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah spek buy dan juga buy 1. Kalau spek buy itu masih di bawah MA50. Kemudian kalau buy 1 itu baru aja nembus MA50-nya. Nah, kalau buy 2 itu kalau teman-teman nggak punya sahamnya, belum punya dari harga bawah, sebaiknya nggak usah. Jadi buy 2 ini tuh kayak lanjutan breakout. Kayak seger contohnya ya. Kita buka seger dulu deh. Nah, di sini segar kan sudah muncul dari buy 1 kan. Kalau teman-teman udah masuk dari buy 1, itu boleh misalkan mau beli lagi ketika ada buy 2 seperti ini. Tapi kalau teman-teman belum punya, ini sebenarnya resikonya cukup tinggi. Nah, kemudian pertanyaan mengenai harga ya. Harga di sini kan selalu tertulis buy satunya itu di 1360, sementara close-nya kan di 1390. Nah, memang ini adalah acuan beli di mana kita menggunakan harga average. Nah, di sini juga ada kan harga average-nya 1360. Karena rata-rata saham yang sudah masuk ke sinyal buy 1 itu biasanya ada koreksi dulu. Walaupun nggak semuanya ya. Nah, gimana kalau misalkan nggak koreksi, Kak? Nah, kalau misalkan nggak koreksi, kebesokannya itu misalkan nih langsung ya membentuk opennya itu sama dengan low, kemudian naik. Nah, itu teman-teman bisa beli pada saat sudah break dari high di pada saat buy 1 ini muncul. Jadi misalkan ini muncul pada saat sinyal ini muncul buy 1 di tanggal 25 Februari, ini kan ya. High-nya itu kan di 1435. Nah, kita kan maunya ngantri kan, niatnya kita tuh mau ngantri di 1360, ternyata nggak dapet karena sahamnya ini naik terus. Nah, kalau udah nggak dapet, ya udah kita masuknya di skenario yang kedua, yaitu ketika harga itu sudah ngelewatin dari high pada saat muncul sinyal ini, yaitu kalau sudah di atas 1450-an lah kira-kira. Jadi kasih beberapa tick di atas dari high yang di sini. Nah, masuknya itu di sini, di candle yang keduanya. Ya sayang dong Kak, kenapa nggak aku masuk aja di sore hari gini? Ya boleh. Jadi yang namanya swing itu seperti yang saya bilang tadi, teman-teman yang swing itu jarang banget masuk di satu saham terus langsung all in gitu. Dan saya juga nggak nyaranin ya. Ini contoh ya, contoh di money management. Misalkan teman-teman modalnya 10 juta. Nah, untuk masuk di satu saham, itu kan juga jangan 10 juta ini semua di satu saham, tapi pecah-pecah aja gitu. Misalkan dibagi menjadi 4 atau dibagi 5. Katakan aja dibagi 5 kan, berarti 2 juta nih masing-masing untuk satu saham. Nah, dari 2 juta ini misalkan mau masuk di seger, misalkan 2 juta ini di seger. Nah, masuknya itu
teman-teman juga pecah-pecah lagi, jadi bisa masuk misalkan dibagi 2 atau dibagi 3. Misalkan males terlalu banyak masuk, jadi dibagi 2, masuk dulu 1 juta. Itu di harga ketika sore hari ya. Ketika sore hari misalkan ini sore hari teman-teman beli di harga penutupannya ya 1390. Di harga 1390. Nah, kemudian beli lagi 1 jutanya lagi itu kalau ada koreksi di sekitar 1360. Nah, kita juga bisa ngecek lagi nih 1360 itu ada support kuat nggak sih gitu. 1360 ya, 1360. Nah, di sini 1350 ini kebetulan juga MA 50, kemudian juga ini garis yang ini nih, garis yang warna hijau dan merah ini kita sebut sebagai garis cis trendy atau garis tren jangka menengahnya. Sorry, jangka pendek sampai menengah ya. Nah, kalau garis cis trendy ini kalau disamakan dengan moving average itu mirip kayak EMA atau MA9, tapi ini nggak sama persis. Mirip juga kayak kalau di alligator itu adalah garis yang keduanya, tapi juga nggak sama persis juga. Jadi garis cis trendy ini biasanya dipakai untuk area-area pantulan. Jadi kalau ada koreksi itu kurang lebih biasanya akan mantul di area cis trendy ini, di area yang garis yang warna hijau ini. Atau mantul lagi di MA50-nya. Nah, MA50-nya itu di sekitaran 1350. Nah, makanya alokasi yang kedua 1 jutanya lagi itu di 1350 sampai 1370. Kayak gini. Jadi nanti kita akan punya harga average yang lebih kecil dari 1390 kalau seandainya saham itu koreksi. Tapi gimana kalau misalkan saham ini nggak sempat nyentuh ke 1350? Nah, alokasi yang keduanya itu kita bisa beli pada saat saham ini breakout dari fraktal atasnya di sini ya. Ini fraktal atas, ini ya, fraktal atas 1495. Ketika harga ini segar ini break di 1495, ini kita bisa beli di sini. Nah, oke. Tadi ada request dari Mbak Nata untuk bola, untuk chart dari bola ya. Nah, untuk di bola itu kan kemarin tanggal 2 ada sinyal untuk spek buy. Teman-teman boleh masuk. Boleh. Masuknya di mana? Kalau untuk swing, saya hapus dulu ya. Oke. Ini adalah candle saat tanggal 2. Bukan candle hari ini ya. Tanggal 2. Statusnya itu adalah spek buy. Ini muncul sinyal spek buy, sinyal swing ini muncul di jam 14.50. Nah, buat teman-teman swing itu boleh masuk di menjelang sore atau pada saat penutupan. Nah, kalau saya sendiri saya lebih suka beli di penutupan karena daripada kita beli di jam-jam masih aktif nanti malah dapat diskon kan. Nah, sekalian aja kita nunggu diskon sorenya gitu. Nah, ini boleh beli di penutupan kemarin ya, di harga close di 478. Walaupun di sini spek buy di 464. Nah, ini 464 ini adalah area kalau kita mau averaging. Jadi yang pertama kalau kita mau masuk di sore hari sama ya, misalkan tadi dengan modal 10 juta ya, kita masuk di satu saham bola ini misalkan alokasinya 2 juta. Nah, kita beli satu
juta pertama ini, 1 juta pertama boleh pada saat penutupan itu di harga 478, atau boleh pada saat besoknya, atau kalau ada koreksi. Ini bebas sih, ini teman-teman yang menentukan apakah mau masuk di sore hari ini atau mau ini di skip. Teman-teman nunggu dulu, teman-teman nunggu ketika turun ke 464. Hari ini low di 456. Nah, jadi harusnya nih dapat nih kita hari ini. Kalau misalkan kita pasang antrian di 464 nih, kita dapat di harga anggap aja 464, walaupun hari ini turun sampai 450-an ya. 464 nih kita masuk nih. Ini 1 juta. Kemudian ini kan baru 1 juta. 1 jutanya lagi di mana? Nah, 1 jutanya lagi itu nanti ketika Segar ini berhasil tembus dari MA50-nya, yaitu di ngelewatin 525. Nah, ketika nanti sudah di atas 525, ini teman-teman boleh masuk lagi 1 juta. Pertanyaannya, Kak, berarti aku cuma masuk 1 juta dong di spek buy? Iya, nggak apa-apa, karena kan ini juga statusnya spek buy. Karena juga trennya kan masih belum uptrend secara tren jangka menengahnya, karena masih di bawah MA50. Nah, kalau misalnya di 520 ini, atau misalkan besok ya, ini kan MA50 suka berubah-berubah. Hari ini MA50-nya di 521, besok bisa jadi berubah. Misalkan pas besok hari itu candlenya nge-cross garis putih ini di harga 550 misalkan. Nah, itu baru kita jadikan sebagai acuan apakah kita akan TP di sana, take profit di sana, atau kita malah mau lanjut malah kita nambah 1 juta lagi. Itu kita juga harus menganalisa apakah di hari itu banyak asing udah keluar, ataukah kita lihat bentuk candlenya, apakah pada saat nyebrang garis putih ini candlenya itu utuh besar kayak gini di atas MA50-nya. Nah, kalau itu jelas ngebreak di atas garis putih, itu teman-teman boleh untuk lanjut, karena biasanya itu akan terus naik, akan terus rally, akan terus bullish. Tetapi kalau misalkan pada saat ngebreak MA50 bentuk candlenya itu kurang bagus, bentuknya seperti ini contoh ya, jarumnya itu panjang, terus bodinya itu setengah gitu, nggak full di atas MA50-nya. Nah, kalau candlenya ditutup seperti ini, jadi ini tuh sempat naik ke harga tertinggi ngelewatin dari MA50, tapi ternyata nggak sanggup, close-nya itu deket-deket MA50. Nah, ini tandanya marketnya ini nggak terlalu kuat. Kayak contohnya di sini ya, bola di sini. Nah, ini high-nya ini udah sempat menyentuh di atas MA50, tapi kemudian turun sampai badannya itu masih di bawah MA50-nya. Nah, ini tanda-tanda saham ini nggak kuat untuk ngebreak resisten MA50-nya. Nah, di sini kita putuskan untuk kita jual. Kita akan masuk lagi nanti ketika ada sinyal masuk di sinyal spekulatif buy berikutnya dari bola, atau kita akan nunggu sinyal buy 1 dari bola. Oke, semoga videonya bisa dipahami, semoga sedikit memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana trading sistem di cetar dan juga bulan. Oke, semoga videonya bermanfaat ya. Kalau masih bingung silahkan tanyakan lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.